Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini gue mau menceritakan satu kisah yang cukup seru atau cukup menarik. Jadi di sini tuh eh, ada kejadian kesurupan yang dialami teman gue di saat proses uji nyali. Kan. Jadi di sini tuh kami tuh rame-rame itu lagi bikin-bikin eksperimen uji nyali ke salah satu tempat yang berada di bangunan tua yang bekas ditinggali Belanda. Jadi bangunan ini dulunya itu apa sih namanya, bisa dibilang bekas peninggalan Belanda yang udah nggak kepakai lah, terbengkalai gitu kan. Kemudian kami bersama-sama beramai-ramai gitu kan menghampiri tempat tersebut, ke tempat bangunan tua itu untuk melakukan proses uji nyali. Karena kami ini orangnya itu nggak percaya, bukan bisa dibilang itu semacam nggak percaya sih, tapi kita pun nggak berani sesumbar gitu kan di situ. Permisi juga sama penunggu situ. Tapi setelah sampai situ mulai disambut lah sama bisa dibilang tuh penunggu situ. Itu kan ada inilah putih-putih lewat gitu kan, biasalah inilah kayak terbang-terbangan gitu, putih-putih lewat kayak di kaca jendela bangunan tersebut itu ada yang memantau gitu kan, banyak lah kita ditampil-tampilan kayak gitu. Karena di sini kita tuh apa sih namanya, biasa aja gitu kan sama hal tersebut. Kayak aduh itu mungkin halusinasi inilah itulah gitu kan. Akhirnya ini apa sih namanya, mulailah ganti-gantian uji nyali gitu kan. Semuanya itu nungguin di luar, kemudian masuk itu berdua masuk ke dalam rumah. Nah di situ ya kan, bagian temen gue itu masuk duluan tuh, namanya itu si Andre sama si Jebir, namanya itu biasa dipanggil Jebir, nama aslinya itu Jenal, dipanggil Jebir. Nah jadi si Andre sama si Jebir ini masuk duluan tuh berdua tuh ya kan ke dalam bangunan itu. Begitu si Andre sama si Jebir masuk, nah itu kan, hati-hati lu Dre, kata gue gitu. Masuklah dia ke dalam bangunan tersebut. Nah, begitu dia masuk, gak lama kemudian ini apa sih namanya, ada apa sih namanya, teriakan lah si Andre sama si Jebir, aman, dia bilang gitu. Oh tenang kan gua, kalau misal dia udah teriak aman berarti aman lah tempatnya gitu kan, nggak terlalu angker-angker atau serem-serem banget. Nah di situ nggak lama kemudian ya kan, gua pantau-pantau lah sekitaran 10 menitan gitu kan. Gila apa nih bocah pada 10 menitan ini, kuat-kuat banget di dalam gitu kan, apakah gak iseng itu bocah kan, udah ketakutan itu, lama banget di dalam gitu kan. Malah gua yang di luar itu jadi bete itu nungguin dia pada. Ternyata gitu kan, pas banget ini kan gua itu memutuskan sama teman-teman gua yang lain nih, rame-ramean memutuskan, masa iya sih sampai 10 menit lebih ini belum kelar-kelar, kan perjanjiannya cuma 5 menit, apa dia nambah waktu gitu kan, karena dia betah di dalam gitu. Tiba-tiba kita itu inilah itu kan penasaran, udahlah masuk aja, gue takut ada apa-apa nih, ini udah 10 menit lebih nih dia di dalam. Masuklah kita semua gitu kan ke situ nyari-nyari, panggil-panggil, oh di mana ini, nggak ada dia tuh di sekitar-sekitaran situ tuh ya kan, nggak ada. Kita panggil-panggilin ya kan, Bre, Bir, Bre, di mana tuh kan, kita panggil-panggil nggak ada yang jawab, anehnya kan nggak ada yang jawab. Panikan lah kita kan, panik, waduh gimana ini, si Andre sama si Jebir tuh gak ini nih, gak jawab-jawab. Carilah ke ini kan, ke dalam, makin masuk. Wah tempatnya itu ternyata udah kayak bangunan gak kepake itu. Apa sih, kalau misalnya di tempat gue itu nyebutnya tepok gitu. Apa sih namanya, mudah runtuh lah gitu kan, kayu-kayunya itu tepok lah. Ngeri lah kalau misalnya masuk ke dalam itu, ngeri. Itu cuma ketiban bangunan situ doang, dan juga tempatnya itu berantakan. Ada tumbuh-tumbuhan liar juga yang udah tumbuh ke dalam bangunan itu. Akhirnya masuklah gitu kan, kami mulai mencari-cari Andre kan. Tiba-tiba gitu kan kita ngelihat satu ruangan yang kebuka tuh. Nah setelah kita keliling-keliling, kita ngelihat ada satu ruangan yang kebuka. Ternyata ruangan itu adalah ruangan semacam kamar itu. Nah si Andre sama si Jepir itu ternyata dia masuk ke dalam ruangan itu kan, panggil Dre, nggak ini juga kan, iya kali itu di dalam tuh ketiduran kali dia tuh di dalam kamar itu tuh.
kan. Gua bilang apa sih namanya, gua menyangkanya tuh kayak gitu dia ketiduran. Tapi tiba-tiba di saat kita semua itu masuk, kita ngelihat si Andre sama si Jibir itu lagi nari gitu loh. Kayak nari-nari ini loh, nari-nari sinden gitu. Waduh, kan gue di situ udah mulai berprasangka nggak enak gitu kan. Ada apa ini, Dre? Tadi lu ngomong aman, lu malah joget-jogetan di sini, ya kan? Gue ngiranya itu kan bercanda dia kan, karena kan goyang-goyang apalah, nari-nari kayak gitu kan. Gue nyangkanya itu ini loh, nyangka ini bercanda loh. Tapi apa sih namanya, setelah gue perhatiin lagi tuh mukanya itu bener-bener beda dia tuh, bener-bener beda, pucet gitu kan, karena udah 10 menitan mungkin dia kan apa sih namanya nari-nari kayak gitu. Akhirnya gue inilah, Dre, sadar Dre, sadar Bir, aduh ini bener kesurupan. Akhirnya ini kan, karena di situ tuh selain dia itu ada ini kan, ada joget-jogetan apa sih, nari-nari, banyak juga tuh suara-suara di sekitar situ, duar kan, suara-suara rusuh lah di situ kan. Kita bawalah si Andre itu kan, itu gotong rame-rame itu, karena kita rame-rame sekitar ada 20 orang di situ, gotong lah rame-rame, bawa keluar dulu lah biar aman kan. Setelah digotong tuh belum sadar juga ya kan, dia disuruh duduk. Dia pengen diri terus, pengen joget, disuruh duduk, Dre sadar Dre. Akhirnya ada temen gue tuh, satu temen gue yang bisa nyembuhin atau bisa ngobatin lah. Gua doain lah gitu kan, dia baca ayat-ayat ini, doa buat sembuh, dibacain ke air minum itu kan. Singkat cerita ditiupin lah ke air tersebut, set, nah, diminumin, sadar lah. Nggak lama kemudian tuh si Andre dulu sadar. Habis si Andre sadar, si Bir sadar. Akhirnya di saat dia berdua itu sadar kan, gue tanya kan, lu itu kenapa? Tadi lu bilang aman, tapi kok lu malah itu kan, malah kesurupan. Cerita nih yang bikin gue merinding tuh si Andre cerita. Tapi Andre, jadi setelah tadi gue itu bilang aman itu kan, gue nyangkanya itu biasa aja. Tapi di saat gue makin masuk ke dalam itu, wah bener-bener tuh gue ngeliat di situ tuh di dalam rame banget ternyata. Gue mau kabur gak bisa, gue kayak seakan-akan ditahan di situ. Di situ kan, di saat gue ditahan langsung lemes pingsan di situ. Gak tahu kenapa gue di saat gue ngeliat ada rame lah di situ kan, perkumpulan di dalam si Andre. Gue itu apa sih namanya, kayak dipegangin tuh badan gue. Situlah gue mulai nggak sadar, tiba-tiba gue anehnya kata si Andre, tiba-tiba gue udah ada di sini tadi. Baru gue ceritain lah, Dre, lu itu tadi tuh nari-nari Dre. Bingung kan si Andre, masa iya gue nari-nari? Dia pikir-pikir lagi, oh iya tadi kata si Andre, gue itu ngeliat kayak ada inian, orang itu pakai baju kostum nari-nari gitu, kayak nyinden gitu. Si Andre bilang itu kan, apa sih, makin merinding kan gue kan. Waduh bener berarti nih, kita gak boleh sesumbar dimanapun berada. Dari situ tuh gue mulai memutuskan, gue gak akan sesumbar lagi dimanapun berada. Jadi cukup sekianlah mungkin cerita dari gue. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.